Oke, setelah menunggu lebih dari setengah tahun lamanya, akhirnya serial Murder Throne kembali melanjutkan ceritanya dalam episode ke-7 yang berjudul Mass Destruction. Nah, seperti yang kita semua tahu, serial Murder Throne selalu memberikan banyak sekali pertanyaan ketimbang jawaban di setiap episode terbarunya. Dan ya, sepertinya tradisi ini masih akan terus mereka jalankan entah sampai season atau episode keberapa. Nah, jadi episode ke-7 ini merupakan cerita lanjutan langsung dari episode sebelumnya di mana Anne, Uzi, V, dan juga Tessa berusaha mengejar Doll yang telah mendapatkan kunci menuju area bawah tanah di perkemahan Copper Nine untuk bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan di serial ini. Sayangnya, di tengah perjalanan, V harus mengorbankan dirinya agar Anne, Uzi, dan juga Tessa bisa melanjutkan misi ini. Nah, sebelum masuk ke cerita utama, terdapat sebuah flashback yang dihadirkan oleh episode terbaru ini, yang mana momen flashback tersebut memberikan kita sedikit gambaran akan apa yang terjadi pada serial ini. Momen flashback ini dibuka dengan sebuah gedung yang mirip dengan sebuah gereja, di mana gedung ini berlokasi di bawah perkemahan Copper Nine. Di dalam gedung tersebut, banyak ilmuwan manusia yang sedang melakukan sebuah eksperimen terhadap satu orang robot yang bernama Nori, aka ibunya Uzi. Nah, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan di gedung ini bisa dikaitkan dengan pernyataan Tessa di episode sebelumnya, di mana setelah Absolute Solver atau Sin membuat kekacauan di bumi hingga akhirnya bumi harus hancur, para ilmuwan di Copper Nine berusaha melakukan sebuah eksperimen terhadap para robot pekerja dengan menyuntikkan virus Absolute Solver ke tubuh mereka agar para manusia bisa menemukan cara untuk bisa melawan Sin atau The Absolute Solver. Nah, satu hal yang sangat unik pada momen flashback ini adalah bagaimana mereka menggambarkan proses eksperimen ini yang dicampurkan dengan unsur religi. Hal ini pun membuat seolah-olah para robot yang terkena The Absolute Solver lebih seperti kerasukan iblis ketimbang terkena virus. Nah, di tengah proses eksperimen ini, The Absolute Solver yang ada di tubuhnya Nori kini mulai memberontak dengan sangat hebat. Sang pemimpin eksperimen meminta salah satu bawahannya untuk membawa salah satu robot yang bernama Yeva, aka ibunya Doll, untuk bisa menangani masalah ini. Ketika sudah kembali ke dalam gedung, mereka awalnya melihat kalau kondisinya terlihat normal dan tidak ada masalah seperti sebelumnya, tapi ternyata The Absolute Solver telah memasang hologram yang membuat kondisi dari gedung tersebut terlihat normal, yang padahal kondisi sebenarnya sudah sangatlah mengerikan. Ketika Nori akan menghabisi ilmuwan terakhir, Yeva berhasil mencegah hal tersebut dan langsung menancapkan USB dengan bentuk salib ke arah Nori, yang membuat kendali dari The Absolute Solver di tubuhnya Nori kini mulai menghilang. Nah, dari yang bisa gue asumsikan, USB salib yang dibuat oleh para ilmuwan ini merupakan senjata atau obat yang digunakan untuk meredakan virus The Absolute Solver, namun masih bisa membuat inangnya memiliki kekuatan dari virus tersebut. Hal ini sepertinya bertujuan agar para manusia bisa memiliki kekuatan atau persenjataan yang dapat melawan balik serangan dari Sin atau The Absolute Solver. Nah, tapi dari banyaknya robot yang telah melewati eksperimen ini, hanya dua saja yang berhasil selamat, yaitu Nori dan juga Yeva. Sayangnya, eksperimen ini sepertinya tidak bisa dilanjutkan kembali karena sebelum Nori terlepas dari The Absolute Solver seutuhnya, tubuhnya sempat mencoba untuk mengeluarkan kekuatan nol atau lubang hitam, dan Yeva langsung melempar kekuatan tersebut ke arah lubang besar yang dibuat oleh The Absolute Solver, yang mana hal ini memicu ledakan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan kematian massal bagi semua manusia di planet Copper Nine. Yes, momen flashback ini merupakan pemicu dari kejadian dahsyat tersebut. Nah, setelah itu, Nori dan Yeva langsung pergi ke atas permukaan dan menjalani kehidupan yang normal dengan memiliki keluarga baru. Dikarenakan Nori dan Yeva telah memiliki virus The Absolute Solver, hal ini pun membuat keturunan mereka, yaitu Uzi dan juga Doll, juga memiliki virus tersebut. Nah, walaupun sempat memiliki hidup yang normal, tetapi Nori sebenarnya tahu bahwa para Murder Throne akan segera datang ke planet mereka, namun ia tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan pada akhirnya, ketika para robot pembunuh itu datang, mereka berhasil menghabisi kedua orang tuanya Doll dan juga menghabisi Nori, yang membuat kita awalnya mengira kalau Nori telah tewas. Tapi ternyata Nori sebenarnya masih hidup dalam bentuk sebuah jantung yang mirip seperti yang ada di episode kedua dan kini sedang berada di area gereja bawah tanah. Tidak diketahui bagaimana hal ini bisa terjadi, namun ya itulah dia momen flashback dari episode ini. Nah, lanjut ke cerita utama, di mana setelah Uzi, Anne, dan juga Tessa sampai di area bawah, mereka bertiga sempat mengalami argumen yang membuat Uzi sempat mengeluarkan kekuatan nol, dan mereka bertiga pun akhirnya terpisah. Di saat Anne terjebak di dalam reruntuhan batu, ia tiba-tiba dihampiri oleh sosok The Absolute Solver yang membentuk dirinya menjadi seperti Sin yang dulu. Ketika makhluk itu memeluk Anne, kita pun akhirnya bisa melihat bagaimana mengerikannya kondisi bumi setelah Sin melepaskan virus The Absolute Solver ke penjuru negeri.
Yes, para manusia melakukan peperangan terhadap robot dan juga para robot ini mulai memburu dan mengkonsumsi manusia. Ini merupakan momen pertama kalinya kita bisa melihat para manusia yang dihabisi dengan sangat sadis di serial ini. Walaupun mereka hanya menampilkannya dalam bentuk siluet, namun hal ini tidak mengurangi rasa mengerikan yang dihadirkan oleh momen tersebut. Setelah menunjukkan pemandangan mengerikan itu, N langsung diseret oleh makhluk tersebut untuk dikonsumsi, tapi untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Nori dalam bentuk jantung. Mereka pun melarikan diri dari kejaran makhluk itu, dan Nori berusaha menjelaskan kepada N mengenai apa yang terjadi di tempat tersebut. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa Nori ini memiliki sifat atau kepribadian yang sama persis seperti Uzi. Ya, seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang, buah jatuh pasti tidak jauh dari akarnya. Oh iya, satu hal menarik lain pada momen ini adalah bagaimana Nori mengatakan kepada N bahwa ia terlihat tidak asing, yang mana pernyataan tersebut bisa mengarah ke suatu teori yang mengatakan kalau orang yang telah menghabisi Nori di masa lalu adalah N. Di tempat yang berbeda, Tessa pergi secara mandiri menuju sebuah komputer untuk menghapus semua data dari eksperimen yang dilakukan oleh para manusia di planet Copper 9. Tindakan yang dilakukan oleh Tessa ini awalnya terasa sangat janggal dan di luar dari karakternya. Namun di akhir episode, kita akan mengerti kenapa ia bisa melakukan hal tersebut. Setelah hancur, tiba-tiba Tessa diserang oleh Doll dari belakang. Nah, kita mungkin awalnya bakal mengira kalau Doll dapat memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah, mengingat ia memiliki kemampuan teleportasi yang sangat bagus. Tapi tanpa disangka, Tessa memberikan perlawanan yang sangat sengit, yang mana ini semakin membuat karakternya menjadi sangat mencurigakan. Konfrontasi ini pun ditutup dengan Doll yang diserang oleh sosok misterius yang sangat mengerikan. Di tempat yang berbeda, Uzi akhirnya sampai di gereja bawah tanah dan langsung pergi menuju komputer yang sebelumnya digunakan oleh Nori untuk melihat cuplikan di masa lalu. Setelah melihat cuplikan tersebut, Uzi sempat terdiam tidak sadarkan diri, lalu ketika sudah sadar, ia pun dihampiri oleh sebuah robot yang berjalan dengan sempoyongan sambil mengeluarkan banyak cairan, dan robot itu pun akhirnya tumbang. Yap, robot tersebut adalah Doll yang kini dalam kondisi yang sangat tragis setelah diserang oleh makhluk mengerikan sebelumnya. Di depan pintu gereja, Tessa telah tiba di sana dan segera menghampiri Uzi sambil mengeluarkan kalimat-kalimat provokatifnya. Nah, uniknya, ketika Uzi berusaha mengidentifikasi tubuhnya Tessa, sistemnya Uzi tidak mampu mengetahui Tessa ini makhluk apa. Lalu ketika Uzi akan dihabisi, N untungnya sampai tepat waktu untuk mencegah hal tersebut. Sudah muak dengan semua ini, tanpa pikir panjang, N langsung menebas Tessa hingga kepalanya terpisah. Ketika N ingin menghabisi Uzi, ia malah menemukan kalau Uzi telah dikendalikan oleh Shin dan USB salib yang dibawa olehnya langsung dihancurkan oleh Uzi, yang mana hal ini membuat N sudah tidak memiliki pilihan lain untuk bisa menyadarkan Uzi. Setelah itu terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara N dan juga Nori melawan Shin yang kini mengendalikan tubuhnya Uzi. Selama 6 bulan mereka tidak update, Glitch Production benar-benar memasak episode ini dengan sangat luar biasa. Mereka benar-benar menyajikan kita dengan sebuah episode yang sangat lezat dengan dibumbui oleh cerita yang sangat tidak terduga dan juga hidangan utama berupa adegan pertarungan yang sangat epik hingga membuat gua hampir batal puasa. Bentar, kayaknya itu agak berlebihan dah. Tapi seriusan, momen pertarungan di episode ini bagus banget coy. Peningkatan kualitasnya tuh bener-bener gila banget. Nah, setelah melewati pertarungan yang sangat panjang, pada akhirnya Uzi berhasil sadar setelah N bersorak kepada Nori bahwa ia telah mengencani putrinya selama ini. Hal ini pun membuat Nori menjadi sangat kesal, karena ya lu bayangin aja gitu, masa putri lu sendiri malah mengencani seseorang yang telah membunuh lu di masa lalu. Setelah menerima tamparan yang sangat hebat, Uzi akhirnya bisa melawan kendali dari Shin dengan sifat tsunderenya. Ia pun tanpa sadar melempar Nori menuju sebuah lubang dan menghampiri N dengan penuh amarah, lalu memeluknya dengan perasaan yang sangat lega. Harus gue akui kalau ini adalah momen yang sangat lucu dan sekaligus yang paling manis yang pernah dihadirkan oleh serial ini. Nah, tapi sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena tiba-tiba tubuhnya Tessa yang sebelumnya telah terpenggal kini mulai bangkit dan memasangkan kepalanya kembali. Ia pun melepaskan baju pengaman yang selama ini ia kenakan, lalu memakan jantung dari Doll dan langsung menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya adalah Shin yang telah memiliki tubuh organik. Now this is a nightmare fuel. Gue gak tahu apakah Shin membuat tubuh tersebut atau ia sebenarnya mengenakan mayat dari Tessa, tapi ya mau yang manapun kasusnya itu tetap mengerikan aja sih.
Setelah menunjukkan jati dirinya, Shin langsung menyerang Uzi dan juga En yang membuat En sempat tidak sadarkan diri. Dia pun menyalakan sebuah suar yang memberikan aba-aba kepada Jay bahwa rencananya telah berjalan dengan lancar. Tapi ketika Jay sudah sampai di lokasi, tiba-tiba ia dihadang oleh Lizzie, Ted dan juga ayahnya Uzi aka Khan yang kini sudah siap untuk menghadapi musuh besar mereka. Sementara itu, Shin berusaha untuk menarik En menuju lubang besar, namun Uzi segera menggantikan posisinya. Di dalam sana, Uzi tersadar di luar angkasa dan melihat sebuah planet yang bisa kita duga sebagai Copper 9 kini dalam kondisi yang telah hancur sama seperti bumi. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari episode ke-7 di serial Murder Throne. Overall, ini merupakan episode yang luar biasa dengan banyaknya momen tidak terduga dan juga momen pengungkapan yang jauh lebih banyak daripada episode biasanya, walaupun ya mereka masih tetap meninggalkan banyak pertanyaan. Nah, gue sendiri gak bisa memastikan kapan episode selanjutnya rilis, tapi yang jelas episode berikutnya nanti merupakan episode ke-8 akan menjadi penutup dari season pertama di serial ini. Satu hal yang bisa kita ekspektasi dari episode tersebut adalah momen pertarungan antara Jay dengan grupnya Khan, yang mana ini bisa menjadi jalan untuk redemption arc dari semua karakter yang terlibat dan sekaligus menjadi petunjuk kalau karakter Khan kemungkinan besar akan mati di episode berikutnya. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat dan teori kalian mengenai episode ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!